Pemerintah berencana memodernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah membutuhkan dana sekitar 125 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini setara sekitar 1,7 kuadriliun atau 1.700 triliun rupiah. Pengadaan anggaran Kementerian Pertahanan ini direncanakan melalui skema pinjaman luar negeri yang peraturannya tengah disiapkan. Komisi 1 DPR yang membawahi bidang pertahanan masih membahas ini bersama pemerintah. Namun DPR mendukung penguatan pertahanan melalui peningkatan anggaran. Dalam program Sapa Indonesia Malam Minggu 30 Mei, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi P3 Saifullah Tamliha mengatakan anggaran pertahanan memang selayaknya meningkat tiap tahun dan sekitar 1,5% dari nilai pertumbuhan ekonomi. Meski Komisi 1 DPR mendukung rencana pemerintah, namun DPR belum mengetahui alat yang akan dibeli negara karena bersifat rahasia. 1.700 triliun itu berasal dari rencana janji-janji Presiden Pak Jokowi memberikan anggaran kepada TNI itu sebesar 1,5% dari PDB. Okay. Tapi yang jelas bahwa kami mendukung penguatan pertahanan melalui peningkatan anggaran yang diberikan. Nah, memang kita anggota DPR itu hanya dalam pembahasan anggaran boleh sampai satuan 2. Artinya programnya saja kami tahu dan kami setuju. Tapi kemudian oleh Mahkamah Konstitusi kami kan tidak bisa sampai satuan 3. Alat apa yang dibeli, nah itu sudah mencakup rahasia negara. Oke. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini mempertanyakan anggaran setara 1.760 triliun dalam Renstra berumur panjang yang harus dihabiskan dalam waktu 2,5 tahun ke depan. Koni pun menegaskan alutsista tidak boleh dari barang bekas karena melanggar undang-undang. Renstranya itu berjudul 2020 sampai 2045 atau 44 ya. Jumlahnya itu tapi kemudian isi renstra ya kan. Isi renstra nih ya sejumlah 1.700, kalau dalam kurs yang saya hitung itu 1.760 triliun. Itu harus habis di 2020 sampai 2024. Ya. Nah, jadi yang menjadi puzzle buat saya, kenapa renstra panjang 2020-2045, tetapi anggaran pertahanannya mencapai 1.760 triliun dari kredit ekspor, dan itu harus habis pada 2020-2045. Nah, sekarang kan sudah 2021. Betul. Artinya kan tinggal waktu tersisa 2,5 tahun. Betul. Nah, disinilah pertanyaan yang menurut saya puzzle berikutnya masuk. Alat peralatan apa yang akan masuk? Gini, karena kita itu terikat Undang-Undang Industri Pertahanan. Undang-Undang Industri Pertahanan mewajibkan kita tidak boleh beli barang bekas. Sementara dalam waktu 2,5 tahun, ya kan, tidak mungkin kita menciptakan kapal selam, mengadakan Rafael misalnya. Itu nggak mungkin. Nah, 2 ini saya bisa sebut dari mana? Karena saya diundang ke PT TMI, yaitu PT Teknologi Militer Indonesia. Dijelaskanlah oleh Pak Jenderal di situ bahwa tahapan pertama adalah membeli Scorpène kapal selam sekitar 6, kemudian membeli Rafael. Dia nggak sebut Rafael berapa banyak. Pertanyaan saya, kalau memang bagian dari 1.760 triliun ini adalah Scorpène tadi dan juga Rafael, dari mana? Karena saya udah cek nggak mungkin, kalau dia baru itu nggak mungkin. Kalau bekas, mau bekas dari mana dan melanggar undang-undang. Modernisasi alutsista adalah sebuah keniscayaan. Bicara soal pertahanan, artinya juga bicara teknologi. Yang canggih tentu tidak murahan dan juga bukan barang bekas. Apalagi untuk dipakai menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dalam jangka lama. Tim Liputan Kompas TV.